anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Ibu berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Salam semangat hari ini semuanya. Baiklah, coba angkat tangan siapa pagi ini yang sudah sarapan? Ibu mengingatkan ke kalian semua supaya terlebih dahulu sarapan ya sebelum memulai kegiatan agar kalian bisa lebih berkonsentrasi. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong untuk ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, seperti biasa, Ibu ingatkan ke kalian semua untuk melakukan presensi. Presensi dilakukan melalui Google Form, dan untuk link Google Form-nya akan Ibu bagikan melalui WA Group. Waktu mengisi presensi, Ibu berikan waktu selama 5 menit. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, di sini Ibu ingin mengasah ingatan kalian terlebih dahulu. Coba angkat tangan, siapa di sini yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Ya, Desi, silakan dijawab. Ya, betul sekali ya. Minggu lalu kita membahas tentang perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Nah, terus siapa di sini yang masih ingat dengan ciri-ciri zaman praaksara? Ya, Denny, silakan dijawab. Ya, betul sekali. Ciri-ciri zaman praaksara yaitu masyarakatnya hidup secara berpindah-pindah tempat atau nomaden karena mereka bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya. Nah, begitu sekilas tentang materi kita minggu lalu. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran untuk kita semua. Yang pertama, setelah membaca PPT yang diberikan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang kedua, setelah membaca PPT yang diberikan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Yang ketiga, setelah membaca PPT yang diberikan, siswa diharapkan dapat menganalisis perkembangan yang terjadi pada masa Hindu-Buddha. Dan yang terakhir, dengan mencari informasi di berbagai sumber yang relevan, siswa dapat membuat laporan mengenai pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia sampai saat ini. Baiklah anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini merupakan peta jalur pelayaran India-Cina ke Indonesia. Dari gambar tersebut, apa keuntungan yang diterima oleh masyarakat Indonesia dari adanya perdagangan laut ini, dan bagaimana proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia? Anak-anakku semuanya, kira-kira apa ya keuntungan yang diterima oleh masyarakat Indonesia dan bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ini ke Indonesia? Anak-anakku semuanya, di sini Ibu akan membagikan kalian lembar kerja peserta didik mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. LKPD ini akan Ibu share di WA Group, dan silakan kalian semua untuk mengunduh LKPD ini dan mengerjakannya secara individu. Baiklah anak-anakku semuanya, setelah kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan, di sini Ibu juga akan memberikan kalian modul pembelajaran mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Modul ini berupa file PDF dan akan Ibu bagikan di WA Group. Silakan untuk siswa-siswi Ibu dapat mengunduh.
Kemudian anak-anakku semuanya, selain modul pembelajaran ini, kalian juga bisa mencari informasi dari berbagai sumber yang relevan mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Misalnya seperti buku-buku sejarah ataupun internet. Anak-anakku semuanya, bagaimana dengan pengumpulan data dan pengolahan data dari LKPD mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha? Apakah kebudayaan Hindu-Buddha secara garis besar mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia? Ya, betul sekali. Kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha, terutama di dalam bidang-bidang tertentu seperti bidang pemerintahan, bidang agama, bidang pendidikan, bidang kebudayaan. Kemudian di sini bisa Ibu perjelas mengenai pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap bidang-bidang yang ada. Pada gambar pertama merupakan gambar dari pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap bidang pendidikan. Dalam prasasti Nalanda dikenal model pendidikan asrama. Lembaga-lembaga pendidikan semacam asrama merupakan salah satu bukti pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Gambar yang kedua merupakan gambar dari pengaruh budaya Hindu-Buddha terhadap bidang agama. Setelah masuknya pengaruh India, kepercayaan asli bangsa Indonesia ini kemudian berakulturasi dengan agama Hindu-Buddha. Akulturasi kebudayaan tersebut menghasilkan sinkretisme antara kebudayaan agama Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli bangsa Indonesia. Dan gambar yang ketiga merupakan gambar dari pengaruh budaya Hindu-Buddha terhadap bidang sosial. Masuknya kebudayaan Hindu menjadikan masyarakat Indonesia mengenal aturan kasta, yaitu yang pertama kasta Brahmana, yang kita kenal dengan kaum pendeta dan para sarjana. Yang kedua ada kasta Satria, yang kita kenal dengan para prajurit, pejabat, dan bangsawan. Kasta yang ketiga ada kasta Waisya, yang kita kenal dengan pedagang, petani, pemilik tanah, dan prajurit. Dan kasta yang terakhir ada kasta Sudra, yang kita kenal dengan rakyat jelata dan pekerja kasar. Anak-anakku semuanya, siapa di sini yang bisa menyebutkan tradisi dari pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang masih dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini? Ya, betul sekali. Selain tradisi Dieng Kultur, berikut ini merupakan beberapa tradisi kebudayaan Hindu-Buddha yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia sampai dengan saat ini. Yang pertama ada tradisi sedekah bumi. Tradisi sedekah bumi biasanya diselenggarakan oleh mereka yang berprofesi sebagai petani. Hasil bumi akan dikumpulkan dan diberikan kepada arwah leluhur yang menjaga tanaman agar tetap subur. Kebiasaan ini sudah dimulai sejak zaman Hindu kuno, di mana dewa-dewi para leluhur dipercaya sebagai salah satu faktor yang menyelamatkan hasil panen. Dan yang kedua ada tradisi nasi tumpeng. Tradisi nasi tumpeng ini merupakan salah satu tradisi Hindu-Buddha yang masih dipertahankan oleh masyarakat Indonesia. Dalam acara syukuran, nasi tumpeng biasanya dibuat menyerupai kerucut sebagai simbol gunung, di mana gunung dipercaya sebagai tempat bersemayamnya dewa-dewi. Baiklah anak-anakku semuanya, sampai di sini penjelasan Ibu mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, sekarang Ibu ingin kalian melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran kita hari ini. Bagaimana dengan cara Ibu mengajar hari ini? Apakah terlalu cepat atau monoton? Atau bagaimana? Dan bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan? Apakah menarik atau bagaimana? Nah, silakan anak-anak Ibu semuanya menyampaikan pendapatnya masing-masing. Anak-anakku semuanya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu akan menyampaikan evaluasi penilaian mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Evaluasi penilaian ini akan Ibu sampaikan melalui Google Form
Dan untuk link Google Form-nya akan Ibu bagikan di WA Group. Baik, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak karena kalian telah mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik. Kiranya apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Selamat pagi.